Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri akan mencoba mempresentasikan media pembelajaran digital Rombel 503 NIN 24014180045. Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan media digital dengan basis aplikasi Instagram. Kenapa memilih Instagram? Karena anak-anak zaman sekarang sebagian besar telah mempunyai akun Instagram dan digunakan setiap hari. Maaf, ada gangguan sebentar. Nah, untuk penggunaan Instagram sendiri, mungkin kalian banyak menggunakannya ya. Ya, enggak setiap hari, mungkin setiap saat. Nah, oleh karena itu, saya memilih menggunakan Instagram untuk media pembelajaran kali ini. Media pelajaran seni rupa bab ilustrasi. Keuntungannya apa menggunakan Instagram? Kalian bisa melihatnya kapanpun, setiap saat, dan di mana saja. Namun kali ini saya akan menggunakannya dengan Instastory Instagram. Ya, meskipun Instastory akan lebih panjang jangka waktunya ketika saya taruh Instastory tersebut di sorotan. Nah, kita mulai saja. Apa itu ilustrasi? Kita mulai. Sebelumnya masuk dulu ke Instagram. Klik akun saya MFKR dan kemudian klik Instastory. Nah, apa itu? Kali ini saya akan menjelaskannya. Apa itu ilustrasi dan apa bedanya dengan gambar? Nah, yang membedakan ilustrasi dengan gambar lain ialah ilustrasi merepresentasikan sesuatu yang ingin digambarkan, seperti puisi, cerita, atau novel. Merepresentasikan apa? Gambar seperti apa? Nah, gambar sini, gambar yang memang digambar karena merepresentasikan suatu tulisan atau narasi guna menggambarkan situasi atau gambaran dalam narasi tersebut, seperti puisi, cerita, atau novel. Nah, seperti puisi, dalam pengantar puisi biasanya ada gambar atau ilustrasi sebelum puisi tersebut. Di novel juga, kalau kalian suka baca-baca novel pasti sudah tahu. Nah, lanjut. Apa itu ilustrasi menurut KBBI? Ialah gambar, dalam kurung, foto, lukisan, untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, sudah mendapat gambarannya apa itu ilustrasi, suatu penjelasan dari isi buku melalui gambar atau lukisan atau foto. Foto juga termasuk ilustrasi juga, karena menjelaskan atau merepresentasikan isi daftar, isi buku. Menurut Bapak Sudarso juga, yang fotonya ada di bawah itu, ilustrasi adalah suatu seni melukis atau menggambar yang diabadikan untuk kepentingan lain. Bisa jadi memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, misalnya cerpen. Nah, jadi tidak asal menggambar dalam sini ilustrasi. Ada maksud tertentu yang dijelaskan. Maksud tertentu juga bisa memberi penjelasan atau mengiringi suatu pengertian. Jadi sudah ada tulisannya gitu. Seperti cerpen. Jadi cerpen di situ menggambarkan suasana yang sangat gelap gulita. Ada
sesosok nenek-nenek di tengah kuburan di malam yang gelap itu. Nah, untuk menjelaskan atau menjelaskan keadaannya biasanya digambarkan. Nah, gambar itu adalah ilustrasi. Nah, lanjut. Ilustrasi dibagi menjadi 6. Nah, sebentar. Ini seperti presentasi melalui PowerPoint ya, cuman ini melalui Instastory. Nah, nggak melulu harus menunggu waktu belajar. Instastory saya juga terkadang juga membahas hal-hal yang mungkin bagi kalian, mungkin baru bagi kalian. Nah, itulah enaknya Instastory atau memanfaatkan media yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ilustrasi bagi menjadi 6. Apa itu 6? 1. Ilustrasi naturalis. Ilustrasi naturalis gimana? Gambar dengan bentuk dan warna mirip, tanpa pengurangan dan penambahan. Nah, seperti contoh, gambar burung dan daun yang dihinggapinya. Ini seperti kalau ada suatu narasi begini. Di ujung benua A, di lembah hutan B, ada burung langka yang sekarang populasinya semakin sedikit. Nah, untuk menggambarkan burung itu, digambarlah burungnya. Atau bila ada foto juga, foto tersebut merupakan ilustrasi narasi tersebut tadi. Berbentuk gambar naturalis. Nah, ilustrasi naturalis. Seperti aslinya. Warna dan bentuk tanpa ada pengurangan. Nah, lanjut. Nah, 2. Ilustrasi dekoratif. Menggambar dengan menghias objek utama atau menggambar dengan bidang yang sama. Nah, intinya ilustrasi dekoratif itu ilustrasi yang gambarnya simple, warnanya flat juga, termasuk tanpa gradasi, tanpa ya kalau dikatakan detail enggak detail lah. Ini sangat simpel, sangat sederhana, garis-garis sederhana, bidang-bidangnya sederhana, warnanya juga sederhana juga. Itulah dekoratif. Biasanya menggunakan repetisi juga. Repetisi itu gimana? Repetisi adalah pengulangan bidang, seperti mata pada burung hantu dan mata pada ondel-ondel. Seperti pipinya juga kan, itu kan pengulangan juga. Bulu-bulu burung hantu itu pengulangan, nggak ada yang tidak sama, hanya diulangi. Nah, lanjut. 3. Ilustrasi kartun berbentuk lucu dan menghiasi buku anak-anak. Nah, itu buku yang tipe ilustrasi kartun. Nah, ilustrasi kartun ini ditujukan untuk memang untuk anak-anak. Atau kalian bisa melihatnya di koran juga ada. Biasanya kalau koran itu untuk masuknya nanti biasanya karikatur juga ada. Nah, nanti karikatur selanjutnya nanti dijelaskan. Berbentuk lucu dan mengisi buku anak-anak. Kalian jika melihat buku cerita anak, buku belajar membaca, buku belajar mengenal warna, nah itulah nanti kalian temukan ilustrasi kartun untuk anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Nah, bedanya dengan dekoratif dan naturalis sudah kalian tengok sendiri. Naturalis tidak, dekoratif tidak. Ya, mendekati asli, cuman dengan penggayaan kartun, yaitu lucu. Dengan ekspresi-ekspresi yang ekspresif. Lanjut. 4. Ilustrasi karikatur. Karikatur di sini gaya khas untuk melakukan penyimpangan proporsi wajah seseorang. Nah, gaya khas ini biasa kalian temukan di koran juga. Wajahnya dibesarkan, nanti kakinya kecil, atau penggambaran pejabat dengan perut yang buncit. Nah ini hanya
contoh yang bisa saya dapat, enggak ya, ingin memperlihatkan saja kalau ini ilustrasi pada cover majalah Tempo khususnya, yang sedikit menyindir pejabat-pejabat seperti yang di bawah itu, 1 perkara 1000 drama. Gigi dari pejabat tersebut mengeluarkan liur. Nah, saking bernafsunya dia. Nah, lanjut. 5. Ilustrasi hayalan. Ilustrasi biasanya untuk ilustrasi buku atau puisi yang bersifat imaji. Nah, ini sifatnya untuk buku atau puisi yang memerlukan imajinasi lebih, seperti contoh di bawah yang menggambarkan mata berapi-api, namun ada kapal yang tenggelam dalam api kemarahan, contohnya seperti itu. Nah, seperti di atas juga, 2 sejauh yang sedang terbang mengitari dunia dengan diiringi merpati. Nah, seperti itulah narasinya, dan itulah ilustrasi yang bisa digambarkan dari narasi yang sudah tertulis. Lanjut. Nah, ini hanya untuk pembagiannya digital dan manual. Digital dan manual. Ya, sekarang memang banyak yang sudah digital. Namun sebelum digital juga manual dahulu, menggambar sketch, konsep manual dengan sketch manual, nanti pewarnaan dengan digital. Nah, cukup itu. Nanti kalian bisa lihat lagi di Instastory atau lihat-lihat referensi lain dengan hashtag ilustrasi di Instagram. Kalian bisa mengetik sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk mengisi kuis. Lebih tepatnya untuk latihan dulu. Kalau memang asik, kita lanjutkan ke depan. Nah, kuisnya adalah kahoot.it. Bisa kalian tulis di web sekalian. Saya sarankan untuk melihatnya ini di laptop. Nanti pengisiannya di handphone. Bila belum melihatnya di laptop, bisa untuk kesempatan yang akan datang. Dan kita mulai dahulu. Jadi modelnya ini memilih jawabannya melalui handphone. Nah, kita mulai saja. Asik. Nah, ketika kalian di website kahoot.it, kalian akan disuruh untuk memasukkan PIN. Nah, isikan PIN yang sudah tertera di layar. 837 3322. Setelah kalian memasukkan PIN, nanti kalian akan disuruh untuk menulis nama panggilan. Kita tulis latihan aja. Nah, sudah muncul latihan. Ini nanti daftar peserta yang akan ikut. Kemudian saya akan yang memulai. Nah, termasuk jenis ilustrasi apa contoh tersebut. Nah, ini kalian menjawabnya melalui aplikasi. Di dalam aplikasi ada bidang-bidang, bentuk-bentuk, dan warna sesuai di layar. Nanti kalian jawab ilustrasi digital, manual, tradisional, atau biasa. Nah, itu maksudnya digital ya. Nah, yang lanjut nanti dari saya. Poinnya muncul. Nah, true or false. Sampai hanya memilih benar atau tidak. Contoh ilustrasi tersebut biasa digunakan dalam buku paket pelajaran sekolah. True. Oh, ternyata salah. Nah, bila salah akan tampil seperti ini. Dan nilai akan muncul. Termasuk ilustrasi jenis apa tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di Instastory tadi,
dengan wajah-wajah yang dilebih-lebihkan ini termasuk dalam ya karikatur. Next, point true or false lagi ya, ini latihannya hanya 5 soal saja karena memang untuk latihan. Jika kalian suka nanti kita lanjutkan. Contoh ilustrasi di bawah merupakan contoh ilustrasi dekoratif. False, true, true. Oke. Nilai tambah. Di bawah ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat ilustrasi, kecuali, ingat kecuali. iPad, ya bisa. Pentab, bisa. LED TV, mungkin. Samsung Galaxy Note yang ada pennya bisa, berarti TV. Kalau tidak ada alat menggambarnya. Nah, mungkin itu. Nah, inilah adalah podium. Jika ada banyak yang mengikuti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi media pembelajaran digital. Saya Muhammad Fikri, NIM 240118045. Terima kasih pada dosen pembimbing Ibu Ratih dan Bapak Patmo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.